datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh dari indukan yang kurang umur pada telur ya. Pada telur itu kemarin sesuai dengan pertanyaan dari teman kita yang mungkin ada juga teman-teman yang masih bingung, pemula ya. Nah, di sini saya buatkan video aja biar nanti tidak bingung lagi ya. Oke, seperti apa untuk edisi kali ini? Penjabarannya jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Pada umumnya untuk indukan entok itu memang harus diperhatikan umur dari indukan ya, ketika dia mulai produksi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, kadangkala masih mengharap ya, atau mengharapkan ketika membuat indukan atau menyediakan bibit indukan itu dari kecil. Jadi wajib untuk teman-teman mengetahui untuk ini ya, usia dari indukan teman-teman, karena usia dari indukan itu sangat mempengaruhi ketika indukan itu mulai bertelur atau mulai berproduksi teman-teman. Nah, di sini kemarin ada teman kita yang bertanya, beliau memiliki indukan ya, memiliki indukan teman-teman yang cukup banyak ya, sekitar mungkin selisihnya tidak 1:1. Nah, untuk yang betina itu udah berumur, tapi yang jantannya itu belum memenuhi syarat untuk produksi, atau sekitar ya kita berikan informasi 4 bulan ya. Terus yang indukannya itu kita kasih contoh aja udah 7 bulan. Nah, itu apakah nanti ketika indukan betina itu bertelur atau menghasilkan telur yang udah di kawin dengan yang jantan yang umur 4 bulan itu terus menghasilkan telur, apakah itu nanti bisa jadi anakan atau tidak ya. Nah, di sini saya berikan informasi untuk usia produktif atau usia entok jantan betina itu sama ya, hampir sama, yaitu sekitar umur 7 bulan teman-teman. Untuk menghasilkan anakan itu sekitar 7 bulan sampai 8 bulan. Jadi dia nelur ketika umur segitu itu sudah mulai bisa dikatakan nanti untuk telurnya akan fertil atau bisa menjadi anakan ya. Terus apa yang harus kita lakukan ketika untuk jantannya itu belum umur, ketika umur 4 bulan udah mulai ngawin di indukan betina dan udah menghasilkan telur. Nah, telurnya itu teman-teman ambil aja atau kita konsumsi aja, karena kalaupun nanti jadi telur itu bakal infertil ya, atau bisa dikatakan tidak akan jadi anakan ya. Sedangkan kalau untuk yang umur 7 bulan aja, kadangkala untuk telur yang pertama itu tidak jadi, itu udah biasa teman-teman. Waktu pertama kali nelur ya, itu enggak jadi, itu udah biasa. Apalagi yang pejantannya masih umur 4 bulan. Kalaupun itu nanti jadi, untuk anakannya itu biasanya kurang sehat. Jadi bisa dipastikan selain pakan bernutrisi, umur dari indukan itu juga harus sesuai ya teman-teman, harus sesuai. Nah, ini untuk indukan di Catur Unggas. Kalau udah produksi seperti ini rupanya ya, atau bulunya udah nggak putih sebelum produksi ya teman-teman, itu wajar. Kita zoom lagi di sini untuk yang ngeram ya, yang ngeram.
Jadi kalau teman-teman apalagi untuk pemula itu harus tahu, harus paham. Jadi mubazir kalau seumpama entok kita tuh menghasilkan telur terus akhirnya dibiarkan berharap udah bisa menghasilkan anakan ya, dan itu pasti sudah diharapkan untuk para peternak terutama untuk pemula sangat senang sekali ketika untuk indukan kita tuh udah mulai menghasilkan anakannya. Sebenarnya ini hal yang sepele ya teman-teman, tapi memang harus kita pahami agar kita tahu lebih detail. Kemarin juga saya buatkan video untuk pembuatan telur invertil, atau invertil itu bisa dikatakan tidak akan jadi anakan ketika dierami oleh indukan. Nah itu bisa diambil ketika umur 1 minggu. 1 minggu tuh teman-teman harus cek dengan cara diteropong ya. Nah, setelah diteropong 1 minggu kok nggak ada anakannya, itu langsung aja diambil. Bisa dibuat lauk untuk teman-teman kalau banyak ya, seumpama banyak terus ada kemarin ada yang double 2 ya kuningnya, itu juga nggak bisa jadi, langsung aja kita buat telur asin. Lumayan ya, kalau telur asin kan bisa awet teman-teman, semakin dia direndam dengan air garam lebih lama itu lebih bagus ya. Jadi kita bisa merebusnya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan lauk kita ya. Kalau seumpama digoreng pun boleh, cuman kalau digoreng itu kan seumpama banyak indukan kita, banyak invertilnya itu sekitar satu indukan satu, nah itu seumpama kita dapat 6 kan. Kalau digoreng itu semuanya besoknya kita nggak dapat lauk lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau induknya kurang umur udah nelur ya udah ambil aja ya. Jangankan untuk yang kurang umur, yang indukan atau yang entok ya, entok yang tidak ada pejantannya, ketika dia diberi pakan yang bernutrisi, proteinnya dapat, dia akan menghasilkan telur teman-teman. Dia akan menghasilkan telur, tapi telurnya itu nanti nggak bisa jadi anakan. Alhasil itu juga masuknya ke lauk lagi ya, atau kalau kita jual itu masuk ke konsumsi. Karena kemarin bapak yang ada di Sukabumi itu juga ternyata beli telur dari saya itu betina semua, alhasil itu juga nelur, telurnya malah besar-besar yang double kuning itu ya, dan alhasil masuknya nanti ke konsumsi karena itu nanti nggak akan bisa jadi embrio ya. Jadi untuk sampelnya seperti itu. Untuk teman-teman ini sekedar informasi, jadi kalau ada kurang lebihnya mungkin ada teman-teman yang memberi masukan, monggo silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi kita bisa sharing banyak tentang perentokan ya. Jadi kita memberikan ilmu yang bermanfaat terutama untuk pemula yang mungkin memang masih bingung ya, masih bingung ketika mendapatkan ini ya, mendapatkan problem-problem. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini. Dan ini indukannya makan terus. Jadi untuk indukan ini makannya sedikit demi sedikit. Sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi nanti sore udah habis ini. Makanya nggak langsung habis, jadi sedikit demi sedikit. Untuk induknya jantan ini warnanya udah kotor sekali. Ini kalau dimandiin juga nggak mau teman-teman, berontak. Jadi kewalahan, saya udah kewalahan kalau yang induk sebesar ini. Untuk ngepak sayapnya itu kalau kena kita memang lumayan ya. Kalau untuk yang jantan, jumbo jantan ini beda dengan yang lokal nggak terlalu kuat ya. Jadi masih kuat yang induk jumbo jantan ini. Untuk yang betina pun kadang saya juga kewalahan karena ngepak sayapnya itu kuat sekali
Jadi kita mandiin langsung nyiprat ya, airnya nyiprat. Jadi kita harus hati-hati untuk mandiinnya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.